Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Prasetya Robani dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan membacakan kultum yang berisi tentang adab dan bersikap kepada tetangga sebagaimana seorang muslim dan mukmin yang baik. Tidak bisa dipungkiri memang bahwa tetangga adalah orang terdekat kita yang dimana akan menolong kita dan membantu kita pada saat tersulit karena memang rumahnya bersebelahan dengan kita. Nah, dalam Islam sendiri terdapat 7 cara menyikapi tetangga. Yang pertama, bersikap baik. Kepada tetangga hendaknya kita selalu bersikap baik agar hubungan yang terjalin pun semakin hangat dan akrab. Hal ini juga telah diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan karangan saya atau karangan siapapun karena terdapat di Al-Qur'an. Terdapat pada surat An-Nisa yang berarti beribadalah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu, bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Jadi sudah diperintahkan oleh Allah. Lalu yang kedua ada sabar jika diganggu. Ada bertetangga lainnya adalah selalu bersabar jika diganggu oleh tetangga yang jahil. Memang terdapat beberapa tetangga yang suka membuat masalah, namun hendaknya sebagai muslim kita dapat menahan amarah dan menyikapinya dengan sabar. Begitu pula yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika dulu. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 kelompok manusia yang dicintai Allah, disebutkan diantaranya seseorang yang mempunyai tetangga, ia selalu disakiti diganggu oleh tetangganya, namun ia sabar atas gangguannya itu hingga keduanya dipisah, boleh kematian atau keberangkatannya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Nah, lalu ada juga yang ketiga, menjenguk ketika ia sakit. Nah, ini pasti seringkan kita melakukannya. Sebagai tetangga yang baik, hendaknya kita selalu memberikan dukungan kepada tetangga. Begitu pula ketika ia sakit, maka sudah seharusnya kita menjenguknya, sembari memberikan semangat dan doa agar ia segera sembuh dari penyakitnya. Rasulullah SAW. Rasulullah juga bersabda pada apabila seseorang menjenguk saudara yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan yang berjalan sambil memetik buah-buahan surga, sehingga dia duduk, apabila sudah duduk maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapatkan rahmat hingga waktu sore. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Ahmad dengan sanad sahih. Lalu selanjutnya, tidak menghalangi bangunan tangga. Kan ada tuh yang zaman sekarang misalnya di TV-TV yang menghalangi jalan tetangga, jadi tetangga tidak bisa lewat. Nah, di sini di hadis disebutkan bahwa hal itu benar-benar dilarang oleh Rasulullah. Dalam bertetangga tentu kita akan memiliki bangunan rumah yang sering berdampingan, bahkan beberapa rumah juga berdempetan. Sebagai tetangga yang baik, hendaknya jika tidak menghalangi tetangga untuk membangun rumah atau menghalangi udara dari sinar matahari ke rumahnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dinding temboknya. Itu hadis riwayat Bukhari nomor 1609. Yang selanjutnya, memelihara hak tetangga. Salah satu hal yang harus kita utamakan adalah memelihara hak tetangga. Hak tetangga yang perlu kita jaga adalah melindungi harta mereka dari orang jahat, seperti memberikan beberapa hadiah. Ini juga ada hadisnya dari Aisyah radhiyallahu an. Ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku memiliki 2 tetangga, manakah yang aku beri hadiah? Lalu Rasulullah menjawab, ila aqrabihima min kababa, yang pintunya paling dekat dengan rumahmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6020 dan Abu Daud nomor 5155. Lalu ada juga tidak mengganggu tetangga. Nah, ini penting nih. Ada bertetangga selanjutnya adalah kita mengganggu tetangga. Misalnya tidak mengeraskan suara televisi sehingga mengganggu istirahat tetangga dan kegiatan yang mungkin membuat mereka menjadi tidak nyaman. Ini juga disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Nah, yang terakhir, memberi makanan. Ini mungkin sudah sangat lazim di Indonesia karena memang sudah menjadi budaya atau tradisi. Setiap perayaan pasti ada yang saling bertukar
makanan, dan memberikan. Kepada tetangga yang paling dekat rumahnya itu yang paling penting. Dengan kita hendaknya sering-sering berbagi makanan. Dengan begini, hubungan jika kita dengan tetangga akan menjadi semakin baik dan harmonis. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah kepada para tetangganya. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu an, "Ya Aba Zaran iza tabagta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Wahai Abu Dzar, apabila kamu masak sayur, daging kuah, maka perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu. Ya, itu yang terakhir sikap kita kepada tetangga. Terima kasih telah mendengarkan kultum dari saya. Semoga bermanfaat untuk bersikap pada tetangga lebih baik lagi ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.